Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa al-ifada wa al-istifada wa hatta natamassak bi kitabihi wa sunnati rasulih wa ittiba'a al-huda wa al-khayri wa al-fadli wal thawabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala asyukhu wal bukhl. Asyuk ini dimaknai yaitu pelit yang sifat pelit di atas bakhil. Sifat pelit di atas bakhil. Jadi kalau bakhil itu hanya dirinya sendiri, sifat yang dimiliki dirinya sendiri. Tapi kalau syuh sudah dirinya pelit, mengajak orang untuk pelit. Ada seorang untuk menyumbang masjid misalnya, ya, kemudian ketemu kawannya, kata kawannya, ya jangan, gak usah, masjid itu sudah banyak donaturnya, gak usah menyumbang ke masjid itu. Nah, ini sama-sama, ya, yang satu, ya, di atas pelit tadi, mengajak orang untuk berbuat pelit juga, itu namanya syuh. Ini bab berkata tentang syuh wal bukhl. Wa masyuh wal bukhlu qabihani muhlikan. Beliau Abdul Haddad, adapun sifat syuh dan sifat bukhl, sifat pelit, kikir, qabihani muhlikan, dua sifat yang jelek yang bisa menghancurkan manusia. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga, yang bisa terjaga sifat syuh yang ada pada dirinya, faulaika humul muflihun, maka orang itu adalah orang yang bahagia. Orang yang tidak ada sifat syuh di dalam hatinya, dia bisa mengkikis rasa kikir di dalam hatinya, maka dia termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang bahagia. Karena memang sudah tabiat daripada manusia itu mempunyai sifat bukhl, sifat syuh, kikir. Manusia semuanya punya sifat kikir. Tapi bagaimana ya manusia itu bisa menghilangkan rasa bukhlnya tersebut, rasa kikirnya tersebut. Makanya ya diajari ilmu tasawuf untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela, di antara sifat bukhl tadi. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Dan janganlah tidaklah mereka mengira, orang-orang yang pelit pikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, daripada kelebihan, maksudnya rezeki. Wa khairul lahum, mereka beranggapan ya dengan tidak memberikan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, ya dianggap khairul lahum, baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, ya, tetapi sebetulnya itu jelek buat mereka. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka akan dilemparkan ya balasan dari sifat bakhil tersebut, ya akan dilemparkan kepada mereka ya apa yang mereka bakhilkan, mereka tidak ingin keluarkan yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Misalnya dia sayang kepada emasnya, dia tidak berikan kepada ya untuk bersedekah dan sebagainya, akhirnya itu emas akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke wajah mereka nanti pada hari kiamat. Waqala alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqu syuh, hati-hati dengan sifat syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat syuh itu telah menghancurkan kaum atau orang-orang yang pernah ada sebelum kalian. Seperti Korun ini ya, terkenal hartanya banyak, bahkan gudangnya itu ya satu gudang punya kunci, dan kuncinya itu dibawa
beberapa ekor unta, hartanya luar biasa banyak, tapi dia pelit. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hartanya dan juga dirinya, sehingga kita kalau nemu ya harta, kita gali tanah nemu emas dan lain sebagainya, kita sebut harta karun. Dinisbatkan kepada korun yang hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat syuh itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Hamalahum ala an sabaku dima'ahum, dan sifat syuh itu akan bisa menggiring mereka ya untuk menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum, dan bisa menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Alhamdulillah. Ya, jadi gara-gara sifat syuh tadi bisa bunuh-bunuhan, rebut harta dan lain sebagainya. Dan wastahallu maharimahum, dan menghalalkan segala macam cara karena ingin memperkaya diri dan tidak ingin mengeluarkannya kepada orang lain. Ya, seperti halnya zaman sekarang ya, ada misalnya orang minta bantuan atau pengemis dan lain sebagainya, orang ini pelit, ya, enak saja untuk saya capek-capek kerja, ya dia yang menikmati. Nah, ini ibarat orang di zaman sekarang. Alhamdulillah. Waqala alaihi wassalam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu ba'idun min Allah. Orang yang pelit, orang yang kikir, jauh dari Allah, ba'idun min an-nas, jauh daripada manusia. Sudah jauh dari Allah, dijauhi oleh manusia. Insya Allah kalau ada orang pelit, ya nggak bakal dideketin oleh orang lain. Makanya ada satu pepatah Arab mengatakan, ahsin ilan nas, ahsin ilan nas, tabsik riqaballah. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun daripada manusia, maka kamu akan bisa pegang leher orang tersebut. Maksudnya apa? Dia akan selalu menurut kepada ini fadilah daripada kita berbuat baik. Ya, tapi kalau seorang pelit, maka alhamdulillah orang lain akan jauh daripada diri. Sudah jauh dari Allah, dia pun jauh daripada manusia. Wa ba'idun minal jannah, dan dia juga jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaribun minan nar, dan dia dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis. Wa qala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sahra'u syajaratun fil jannah wa aqsamuha fid dunya. Sifat dermawan itu adalah satu pohon yang ada di surga, dan cabangnya ya sampai menjulur ke dunia. Wa man ta'allaqa bi husnin minha, dan barang siapa yang meraih dahan daripada pohon sahrah, pohon dermawan tersebut, ya qadahu ila jannah, maka orang itu akan dibawa menuju ke surga. Wala yarijul jannah illa sakhi, dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang dermawan. Wal bukhlu sajaratun finnar, dan sifat kikir itu adalah seperti ibarat pohon yang ada di neraka. Wa absaruha fid dunya, dan cabangnya menjulur sampai ke dunia. Wa man ta'allaqa bi husnin minha, barang siapa yang bergelantungan di dahannya pohon bukhul dari qadahu ila, maka dia akan dibawa masuk ke dalam neraka. Bala yarijun nar illa bakhil, dan tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang bakhil. Wa qala alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala wa inna kulla jawadin bil jannah, sungguhnya orang yang dermawan itu tempatnya adalah di surga. Hatman Allah wa nabihi kafi, wajib Allah menempatkan orang itu ya di dalam surga, dan anak wa nabihi kafi, aku jaminannya. Dia orang yang dermawan yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga, dan aku jaminannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala wa inna kulla bakhilin binnar, dan setiap orang yang pelit tempatnya adalah neraka. Hatman Allah wa nabihi kafi, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, dan aku jaminannya pasti orang bakhil itu tempatnya adalah di neraka. Wa qala alaihi wasallam, al-jahil as-sakhi wa ahabbu ila Allah min al-alim al-bakhil.
Bagi Nabi SAW bersabda, orang yang bodoh tapi dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang alim tapi gigih. Tahu ilmunya tapi dia tidak mempunyai sifat dermawan. Waqad alimta syiddatan dami syukri wal bukhli wa qubhihima, dan telah kamu ketahui bagaimana larangan sifat kejelekan daripada sifat syuh dan bukhul, yang keduanya itu bisa alhamdulillah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ada beberapa wali Allah mendapatkan maqam dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya karena ibadah yang khusus saja. Memang karena Allah memberikan wilayah, memberikan kewalian kepada seorang itu karena dia istiqomah di dalam ibadah. Salatnya istiqomah, misalnya bangun malamnya istiqomah, zikirnya istiqomah, wiridnya istiqomah, sholawatnya istiqomah, dan juga kadang Allah memberikan maqam kewalian itu kepada hambanya yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji tadi. Orang yang terpuji diberikan maqam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan diberikan maqam oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu jadi wali. Orang yang bakti kepada orang tua seperti Waisalam diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi wali. Orang yang wakaf, yang tidak suka, orang yang zuhud, yang tidak suka kepada dunia, yang tidak menjadikan harta itu dalam hatinya, Allah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah memberikan kedudukan kepada wali-walinya karena sifat-sifat yang terpuji tersebut. Dan semua sifat yang terpuji yang dimiliki oleh manusia semuanya bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma fil bariyati mahfud illa wa huwa mutalaqa an sayyidil wujud. Segala sesuatu yang baik yang dimiliki manusia, semua sifat yang baik yang ada pada manusia, semuanya itu mengambil daripada sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah mengatakan, kenapa kok sifat dermawan ini menjadi mulia? Kenapa kok sifat tawadhu ini menjadi mulia? Apakah itu karena sifatnya baginda Nabi? Tidak. Karena apa? Karena Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, karena baginda Nabi bersifat demikian, dia naik derajatnya menjadi sifat yang terpuji karena dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sifat-sifat yang baik ini bisa terpuji karena bernisbat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan baginda Nabi Muhammad yang bersifat kepada sifat-sifat tadi kata-kata. Jadi sifat tadi menisbahkan diri kepada baginda Nabi Muhammad, bukan baginda Nabi Muhammad yang bernisbah kepada sifat-sifat tadi. Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Paling baiknya akhlak beliau adalah akhlak yang paling baik. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau baik Muhammad mempunyai adalah di atas akhlak yang bagus, yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang agung. Ini akhlak biasa. Kemudian di atasnya ada akhlakul karimah. Baginda Nabi di atasnya lagi. Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia liutammima karimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Sudah ada akhlak terpuji tapi disempurnakan lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya di zaman jahiliyah dulu ada seorang namanya Hatib At-Ta'i. Hatib At-Ta'i ini adalah orang yang paling dermawan di Mekah pada waktu itu. Dermawannya seperti apa? Kalau ada tamu mesti dia menyembelih kambing, menyediakan makanan untuk kambing. Sekali waktu, dia sudah tidak punya apa-apa di rumah. Ada tamu datang, kata Hatib kepada istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Tidak ada apa-apa wahai Hatib. Gandum tidak ada, roti tidak ada, kambing tidak ada, yang ada cuma satu.
Apa? Kuda kesayangan. Buru-buru Hatib ke belakang rumah, diambil itu kuda, disembelih, dimasak dan disuguhkan kepada tamunya. Ini merupakan akhlak terpuji. Tapi ya dengan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya lebih menyempurnakan akhlak seperti yang dimiliki oleh Hatib al-Ta'i tersebut. Disempurnakan lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya semua akhlak yang baik ini bernisbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua akhlak menjadi mulia karena bernisbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa berakhlak karimah, mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita belajar mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah ahasinukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya di antara kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bima tarafna wa annana asrafna asrafna wa tub alaina wa tafsir kulli habban wastur lana al-afradi wa afir rahmati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان واكرم بذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضحي كل سؤل صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عداد الرشد الصحب والحمد لله بالود والتناهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.